whilst also trying to implement the things that the gaffer wants us to do, and trying to win, and then making the most of our time out here. Brilliant people. Ya, pemain Oxford terkagum-kagum melihat gilanya fans Indonesia kepada Oxford United, terutama kepada bintang Indonesia Ole Romeni. Menurut pemain Oxford, sebegitunya mereka sangat mencintai Ole Romeni. Saat Ole Romeni cedera kemarin, ribuan fans Indonesia begitu perhatian dengan Ole Romeni. Fans Indonesia tak mau Ole Romeni sampai kenapa-napa. Sampai-sampai pemain Arema yang membuat cedera Ole Romeni tidak bisa tidur di geruduk fans Indonesia. Namun di balik itu, pemain Arema FC Paulinho telah meminta maaf secara langsung kepada Ole Romeni. Ia juga menyampaikan tidak bisa tidur karena diserang fans Indonesia. Ya, berbicara turnamen pramusim sekarang ini, gelaran Piala Presiden sedang jadi pembahasan utama bagi pecinta sepak bola di Inggris dan Thailand, tak terkecuali di Indonesia sendiri. Mulai dari perubahan konsep hingga segala hal yang terjadi, tentu pasti membuat semuanya berpikir, apakah turnamen ini sebegitu pentingnya? Hingga tim-tim yang main sampai harus berjibaku setengah mati. Padahal sejatinya pramusim adalah waktu bagi pelatih untuk mengecek kondisi pemain, eksperimen taktik, dan lain-lain. Tapi kalau di sini, pramusim beneran seserius itu. Seperti memperebutkan juara di turnamen resmi. Bahkan ada nih, liga belum mulai, udah ada pelatih yang dipecat, atau pemain yang dicoret gara-gara dianggap gak perform di Piala Presiden. Ya, pokoknya seunik itulah. Nah, di tahun ini, Piala Presiden kembali menghadirkan momen-momen yang semakin membuktikan kalau di Indonesia, gak ada yang namanya main santai. Bahkan, sekelas laga hiburan alias fun match bisa bikin seorang seperti Ronaldinho ketakutan kaget setengah mati. Ya, begitulah saat Lionel Messi saat waktu dulu akan datang bersama skuad Argentina. Ternyata Messi tidak datang karena takut cedera bermain di Indonesia. Sekarang kita tahu, bukan cuma lapangannya saja yang jelek, tapi bermain di Indonesia benar-benar membuat pemain Eropa berpikir dua kali. Sekarang apa yang terjadi? Ole Romeni jadi korban kerasnya bermain bersama tim Liga 1. Ia juga dikabarkan mengalami cedera serius. Ole Romeni juga dikabarkan bakal absen di laga final melawan Por FC. Ya, di sisi lain, ada kabar yang kurang menyenangkan bagi kita semua sebagai fans timnas Indonesia, di mana Rafael Struijk resmi bergabung bersama klub Liga 1, Dewa United. Bergabungnya Rafael Struijk sangat disayangkan oleh semua fans timnas. Pasalnya umurnya masih muda, baru berusia 22 tahun. Bahkan Rafael Struijk dijuluki sebagai Ezra Walian Jilid 2. Itulah mengapa dalam hal ini patut disayangkan di saat pemain seperti Ramadhan Sananta yang banyak bicibir berani untuk abroad. Rafael Struijk justru memutuskan untuk berkarir di liga yang gak ada piala liganya. Kita semua tentu masih ingat betapa kagetnya Patrick Kluivert, Denny Lansat, dan Alex Pastoor saat pertama kali nonton Liga Indonesia. Atau mantan pelatih penyerang timnas di era Sintayong, yaitu Yong Ki-hun, yang merasa gak habis pikir tentang beratnya perjuangan Sintayong, di mana untuk membentuk timnas Indonesia sampai di titik tertinggi dengan pemain dari liga yang semacam ini. Maka melihat ini semua, gak heran juga kalau Liga 1 yang akan berubah lagi namanya jadi Super League. Sekarang ada di urutan ke-25 di Asia, di bawah Liga Kamboja, Singapura, Vietnam, Malaysia, hingga Thailand, yang sama-sama dari ASEAN. Nah, ketika itu, bagi Yong Ki-hun, berdasarkan apa yang dia lihat, tensi di Liga 1 memang tinggi. Akan tetapi soal basic masih banyak yang salah, terutama dari para pemain lokal yang ada. Ya, masalah passing memang menjadi hal utama yang ada. Dan ia mengerti mengapa Sintayong waktu pertama kali datang melatih Indonesia merasa cukup kaget dengan kondisi pemain timnas Indonesia ketika itu. Bahkan Sintayong harus melatih passing kembali dari nol. Nah, soal Liga Indonesia sendiri, sebenarnya problemnya juga bukan cuma soal pemain lokal, tapi pemain asingnya yang kebanyakan enggak jelas. Bahkan secara kualitas banyak yang enggak jauh beda sama pemain lokal. Itulah mengapa wacana 11 pemain asing di Liga 1 benar-benar dianggap konyol.
kecuali pemain asing yang ada levelnya benar-benar di atas pemain lokal. Lah ini banyak juga yang asal-usul klubnya pun mungkin di permainan banyak yang enggak muncul. Jika nanti Liga 1 memakai 11 pemain asing, maka pemain lokal Liga 1 Indonesia akan terdepak, dan bahkan akan tergeser ke Liga 2. Begitupun sebaliknya, pemain lokal Liga 2 akan tergeser ke Liga 3. Menurut kalian, apakah kalian setuju jika Liga 1 memakai 11 pemain asing? Dan apa dampaknya menurut kalian? Ya, di balik itu, jika PSSI ingin menggunakan 11 pemain di Liga 1, maka tim-tim di Liga 1 jangan sembarangan mencomot pemain asing. Jangan sampai pemain tarkam di Eropa pun diboyong ke Liga 1. Jangan samakan Liga 1 dengan kompetisi Liga Arab Saudi. Memang Liga Arab Saudi juga memakai 10 pemain asing. Namun di sisi lain, mereka mendatangkan pemain Eropa yang tidak main-main. Mereka mendatangkan pemain bintang. Contohnya seperti Cristiano Ronaldo hingga Benzema. Maka ketika mereka menggunakan format 10 pemain asing pun, itu tidak masalah. Coba lihat, sekarang Liga Arab Saudi menjadi liga nomor 1 di Asia. Pertandingan Arema FC versus Oxford United dalam laga kedua grup A Piala Presiden 2025 tercoreng, salah satunya karena mati lampu, dan yang paling heboh adalah aksi tarkam pada laga tersebut. Padahal pertandingan ini ditonton sampai ke Thailand hingga Inggris. Ya, laga kontra internasional antara klub Inggris Oxford versus Arema FC menjadi sorotan hingga viral ke Inggris. Tentu kejadian di laga internasional ini diwarnai insiden tak biasa. Pertandingan yang digelar di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung pada Kamis 10 Juli kemarin, sempat tertunda akibat lampu stadion padam saat laga baru berjalan beberapa menit. Kejadian ini menjadi sorotan. Banyak pecinta sepak bola tanah air menyayangkan. Padahal laga ini bukan cuma ditonton penggemar sepak bola di Indonesia saja, tapi sampai ditonton penggemar di Thailand dan penggemar sepak bola di Inggris. Tentu laga ini menjadi sedikit tercoreng. Pertandingan sempat dihentikan selama lebih dari 5 menit saat skor masih 0-0. Petugas stadion bergerak cepat mengatasi gangguan teknis tersebut. Namun kejadian itu cukup mempengaruhi atmosfer laga, terutama bagi Arema FC yang sedang dalam tekanan. Kejadian lampu mati di stadion ini tentu akan menjadi hal yang sangat memalukan bagi Indonesia, karena yang bermain saat ini adalah tim luar, yang mana ini akan menjadi sorotan bagi media-media Inggris. Tak berhenti di situ, permainan tarkam juga diperlihatkan pemain Liga Indonesia. Ya, kemenangan besar dengan skor 4-0 ini, di mana pemain timnas Indonesia itu terkena sliding keras oleh Paulinho di pinggir lapangan. Kaki Paulinho terlihat menginjak oleh Romani. Namun pada laga tersebut Paulinho hanya diganjar kartu kuning saja. Menurut media Inggris, seharusnya pemain Arema FC tersebut diganjar kartu merah. Bahkan seusai laga, Ole Romani pun mengungkapkan kekecewaannya kepada sang wasit. Ia memposting pelanggaran yang dilakukan oleh Paulinho. Menurut Ole Romani, pelanggaran tersebut sangat fatal dan seharusnya diganjar kartu merah. Bisa dilihat, Ole Romani terlihat sangat kesakitan usai kakinya diinjak Paulinho. Dokter tim Oxford United langsung membantunya untuk memeriksa keadaan pemain berdarah Belanda itu. Ole Romani bahkan harus ditandu keluar lapangan oleh tim dokter Oxford United. Pemain timnas Indonesia itu tidak bisa melanjutkan perjalanannya usai kakinya kesakitan. Aparece Messi, gol, 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 gol. Quiere con Boca en